saya dari jurusan Ilmu Hukum. Jurusan Aquaculture. Koordinasi pertama kali bukan di sekolah, tapi kita kayak di tempat yang tiba-tiba kita dari MTS ini. Pertama kali aku masuk kantor ini, aku ngerasa kayak, oh ini sekolah berprestasi. Si dia baik ke kita, dia jahat ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Matsmakan TV, podcastnya MTS Ma'arif Gondang. Oke teman-teman, bersama saya Filza Asmina Zifah dan saya Silvi Maisatul Husna. Kita akan berbincang-bincang seputar MTS Ma'arif Gondang. Oke, bersama saya telah hadir kakak-kakak dari Universitas Jenderal Sudirman. Dengan kakak siapa dan dari jurusan apa? Saya adalah Sanika Putri Ramadhani, saya dari jurusan Ilmu Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Andini Doktavia dari jurusan Aquaculture. Apa tujuan kakak-kakak ke MTS Ma'arif Gondang pada hari ini? Oke, untuk tujuan dari kakak-kakak sendiri hari ini tuh kita kan dari tim KKN Literasi nih, Unsut. Nah, kita tuh ditugaskan oleh Perpusnas untuk meningkatkan minat baca atau literasi dari anak-anak yang ada di Desa Gondang. Nah, MTS Ma'arif Gondang itu merupakan salah satu target kita untuk menanamkan capaian itu. Nah, untuk yang kita bawa sendiri itu kita mau meningkatkan di dalam nilai puisi seperti itu. Oke, ya, jadi tujuan kami kesini ke MTS Ma'arif Gondang adalah untuk meningkatkan kreativitas serta kepercayaan diri siswa-siswa MTS Ma'arif Gondang. Salah satunya melalui cipta puisi dan baca puisi. Bagaimana kesan pertama kakak-kakak masuk ke MTS Ma'arif Gondang? Oke, untuk kesan aku yang pertama itu kebetulan aku pertama kali kesini tuh pas survei. Untuk kesan pertama itu anak-anaknya lumayan rame, terus kayak pas itu juga aku sempat minta tolong buat ngebukain gerbang karena kebetulan nggak bisa nih buka gerbang. Nah, itu baik-baik banget anaknya, kayak mereka mau ngebantu gitu, terus ngarahin ruang ini di mana gitu, terus jadi mereka itu mau ngarahin ke sini. Terus untuk guru-gurunya sendiri juga kayak kita gampang buat berkoordinasi, terutama kita kan koordinasi pertama kali bukan di sekolah, tapi kita kayak di tempat yang tiba-tiba kita ketemu. Nah, itu kayak kita bisa enak buat ngobrol, buat koordinasi selanjutnya seperti itu. Kalau kesan dari saya adalah saya merasa diterima di sini karena antusias dari kalian, dari siswa-siswa, dari guru yang menerima saya gitu. Saya merasa diterima, jadi saya merasa lebih nyaman untuk berbaur dengan kalian, mengajari kalian tentang literasi gitu. Oke, apa yang menjadi harapan kakak-kakak ke MTS Ma'arif Gondang? Untuk harapan dari kita terutama ya, itu supaya minat baca si anak-anaknya itu meningkat, kayak mereka juga kreativitasnya meningkat. Mereka udah bisa nih kayak apa yang kita kasih materi, mereka bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ini kan juga buat materi kalian nantinya buat di selanjutnya ya. Nah, jadi kita harapkan itu materi yang udah kita berikan itu berguna buat kalian nantinya. Seperti yang udah aku bilang tadi, salah satu harapannya ya bisa meningkatkan kreativitas siswa-siswa sini, terus bisa meningkatkan kepercayaan diri lewat salah satu program kerja kami yang bekerja sama dengan Arbusda, Perpusnas, yaitu salah satunya yaitu membaca puisi. Bagaimana pendapat kakak-kakak tentang sekolah MTS Ma'arif Gondang? Oke, kalau dari aku sendiri, pendapat aku itu tuh kayak MTS ini tuh kayak satu-satunya MTS di Gondang sendiri. Ini tuh kayak wah, ini ternyata ada salah satu desa yang ada MTS-nya. Kan biasanya ada yang nggak ada gitu, kayak tingkat SMP itu baru ada. Terus kayak anaknya juga lumayan rame ya, kayak pas istirahat terus heboh, banyak yang main. Kayak biasanya kan ada nih anak-anak yang misal istirahat terus kayak cuma di kelas atau kenapa, tapi ini menurutku lumayan rame, terus meriah juga, terus kayak tempatnya juga strategis, kayak wah, bisa dilihat dari jalan gitu. Kesan aku dari MTS ini, pertama kali aku masuk kantor ini aku ngerasa kayak, oh ini sekolah berprestasi. Lewat aku lihat di sini ada banyak piala, di situ ada banyak figura-figura siswa-siswi yang berprestasi. Jadi aku rasa ini MTS yang bagus. Kalau untuk kakak pribadi, bagaimana pendapat kakak tentang kakak sendiri? Aduh, ini udah mulai ke ranah sendiri nih. Kalau aku ya, kalau pendapatku mengenai diri aku sendiri, aku cukup bangga dengan diri aku sendiri, udah bisa melangkah sejauh ini, udah mau berani kayak keluar dari zona nyaman. Kayak tahu sendiri lah kalau
remaja sekarang itu pasti kayak lebih enak buat rebahan, terus HP-an, scroll TikTok dan sebagainya. Kalau aku cukup bangga dari diri aku sendiri karena udah mau bangkit kayak dari males-malesan itu, kayak nggak cuma di kamar scroll TikTok, tapi aku udah mau memulai untuk kayak explore dunia lebih jauh kayak gitu sih. Nah, kalau aku sendiri, aku juga merasa bangga dengan diri aku yang sekarang, dengan berbagai pengalaman yang tentu nggak cuma pengalaman manis gitu, ada pahit, manis gitu. Aku masih bisa bertahan sampai sekarang, aku nggak menyerah, aku selalu memperbaiki diri aku. Jadi yang tadinya aku sebelumnya seperti ini, aku udah bisa berubah jauh jadi lebih baik. Itu juga pencapaian buat diri aku sendiri, aku bangga. Bagian apa yang paling kakak sukai dari diri sendiri? Kalau bagian yang aku sukai dari diri aku sendiri itu yang pertama, aku berani nyoba. Karena aku tuh selalu ada pikiran kayak ini aku belum pernah gini, aku belum pernah itu. Aku paling suka bagian itu karena aku tuh orangnya kayak pengen nyari tahu lebih jauh. Nah, jadi di diri aku sendiri tuh kayak ada keinginan buat ayo cari tahu, ayo cari tahu, ayo cari tahu. Dan aku tuh suka hal itu karena dengan adanya itu tuh kayak kita lebih tahu ini ada ini ada ini. Jadi nggak cuma pikiran kita kayak stuck di salah satu aja kayak gitu. Kalau dari aku tuh aku tidak pernah selama ini, aku tidak pernah nggak suka gitu memandang orang lain dari sisi negatifnya. Jadi apapun yang orang lain lakukan ke aku, entah itu baik atau jahat, dibaliknya pasti ada alasan. Aku nggak pernah memandang orang lain dengan pikiran jahat, buruk. Misalnya dia marah-marah sama aku nggak berpikir apakah dia sebel sama aku, enggak. Aku selalu berpikir dia kenapa, hidup dia lagi kenapa di belakang itu. Aku selalu mencoba untuk mengerti perasaan orang lain. Jadi aku nggak pernah menganggap orang lain itu negatif. Kalau misalnya orang yang paling baik sama kakak adalah orang yang paling jahat di dunia, dan kakak punya kesempatan untuk menghabisi orang tersebut, dan ketika orang itu mati, itu akan memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Tapi ketika dia hidup, dia adalah orang yang paling peduli sama kakak. Apa yang akan kakak lakukan? Kalau dari aku sendiri ya, kan orang itu udah baik nih ke kita, mesti ya kita mau menghabisi dia. Kayak ini sama aja kayak dia baik ke kita tapi kok kita jahat ke dia. Tapi di satu sisi dia baik ke kita, dia jahat ke orang lain. Nah, kalau menurutku lebih baik kita ubah orang itu, jangan langsung kayak menghabisi. Kan kita bisa nih kayak kita berdiskusi dulu, kita kayak bertukar pikiran, apa sih yang kamu lakukan ke orang lain, apakah itu baik, apakah enggak. Kita cari jalannya bareng-bareng, terus kayak kita bener-bener kita rumusin bareng-bareng, dan kayak kita membujuk supaya si teman kita ini itu kayak jangan jahat lagi ke dunia yang lain, ke orang-orang lain. Kita bikin, karena kita tuh sama loh, entah kamu baik ke aku ataupun ke orang lain, kita harus baik ke semuanya gitu. Kalau dari diri aku nggak akan membunuh orang itu, karena sejahat apapun dia sama orang lain, tapi dia masih punya sisi kebaikan. Buktinya dia masih baik sama aku. Artinya kita nggak salah memberikan dia kesempatan untuk dia bisa berubah menjadi lebih baik. Semua orang berhak atas kesempatan itu, ya kan? Buat apa kita membalas dendam gitu? Karena memaafkan itu jauh lebih indah. Makin banyak manfaatnya deh ke depan. Lebih banyak mendatangkan kebaikan jika kita memaafkan daripada harus balas dendam. Jadi kita kasih kesempatan ke orang itu untuk berubah jadi lebih baik. Apakah kalian benar-benar bahagia dengan hidup kalian sekarang, atau ada hal yang kalian sembunyikan dari kehidupan sekarang? Wah, aduh gimana nih. Jadi kalau di diri aku sendiri ya, aku cukup bahagia dengan diri aku yang sekarang, tapi tidak menutupi adanya kayak sisi tersembunyi dalam diri. Pasti setiap orang ada kayak, walaupun kita bahagia, ada nih dalam hati yang mungkin ada dongkol ataupun apa, itu pasti ada dalam hati. Dan itu tuh kayak kita bersikap, yaudah ada waktunya loh, kayak kita mau bahagia, yaudah kita bahagia, kita nikmati aja dunia ini. Tapi misal ada sesuatu yang janggal di hati yang mungkin harus disembunyiin, ya udah kita selesaiin di diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu kayak di hati kita, misal nih kita lagi dongkol sama orang, terus ada yang disembunyiin kita nggak suka, dan itu tuh bakal merusak bagian kita kan. Nah, kita harus selesaiin dalam diri kita sendiri supaya itu tuh nggak mengacaukan kebahagiaan diri sendiri maupun kebahagiaan orang lain.
Nah, kalau aku cukup bahagia dengan diri aku yang sekarang, karena sekarang aku udah dari berbagai pengalaman hidup yang udah aku rasakan, aku sekarang belajar untuk menjadi orang yang menerima. Jadi apapun yang terjadi sama aku selalu pandang itu positif gitu, nggak pernah ya semuanya aku pada positif, aku menerima gitu. Jadi itu kunci damai buat aku adalah aku menerima, aku berusaha mengerti kondisi, mengerti keadaan, itu kunci buat hidup yang damai, bahagia aku yang sekarang. Oke, kita mau kasih sedikit waktu buat kakak-kakak mau nanya kita balik tentang MTS Ma'arif Gundang. Oke. Mungkin ini deh, aku mau tanya dong mengenai pendapat kalian nih. Gimana sih kesan kalian nih selama bersekolah di SMA MTS Ma'arif Gundang kayak gitu? Kesan pertama saya di MTS Ma'arif Gundang sangat bangga dengan prestasinya karena juga banyak prestasi. Terus saya juga pernah mendapatkan sertifikat dan medali karena karena saya pernah disuruh untuk mengikuti olimpiade, disuruh Pak Selamat atau disuruh kepala sekolah di sini. Kalau saya awal masuk tuh kayak nggak mau sekolah di sini, kayak apa sih MTS di desa tuh biasanya kan kayak kurang bagus gitu, tapi lama-kelamaan itu kayak nyaman, teman-teman yang apa ya kayak saling mengerti, gurunya juga tuh terbuka sama kita, mau cerita mau apa itu bisa, terus bisa dibanggain lah karena MTS Ma'arif Gundang itu masuk peringkat 7 sekolah SMP MTS terbaik se-Kabupaten Wonosobo dan jadi satu-satunya MTS yang masuk ke 10 peringkat itu. Oh, mau tanya-tanya nih mengenai diri kalian sendiri, bukan mengenai MTS Ma'arif Gundang, boleh nggak? Boleh. Oke, aku mau tanya nih, kalian udah mencintai diri kalian sendiri belum? Kadang cinta, kadang benci. Gimana? Belum. Kenapa tuh belum? Kadang suka kayak merasa nggak percaya diri, terus kadang juga ada rasa bangga sih. Ya kayak gitulah, kadang-kadang kayak gitu. Terus nih kan, kalian kan belum mencintai diri kalian sendiri, terus kadang mencintai, kadang benci. Terus aku mau tanya nih, kapan sih kalian mulai benar-benar mencintai diri kalian sendiri? Kalau misal ada sesuatu prestasi yang berhasil didapetin itu baru bangga. Tapi kalau misal kita dapat prestasi tapi ternyata di atas kita itu masih ada orang yang lebih, sering kayak ngerasa insecure, kok aku di bawahnya, kenapa aku yang nggak di atas gitu. Kalau saya untuk merasa percaya diri dan mencintai diri saya sendiri ketika saya berhasil mendapatkan ranking 1 dan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, dan saya mulai itu aja lah. Satu lagi nih, terakhir nih ya, dengan kayak kalian belum mencintai diri kalian sendiri dengan alasan seperti itu. Nah, artinya kan sampai target itu belum tercapai, kalian belum mencintai diri kalian sendiri. Nah, apakah kalian nggak kasihan ke diri kalian sendiri karena diri kalian sendiri tuh udah ngikuti kalian sejauh ini, tapi sampai sekarang kalian belum mencintai diri kalian sendiri? Itu sama aja kayak kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Itu gimana? Apakah kalian akan terus-terusan buat mencapai target itu baru kalian mencintai diri kalian sendiri? Iya. Tapi kadang sih ingin ada rasa sebelum mencapai target saya udah mencintai diri saya sendiri, ingin ada rasa seperti itu. Tapi ada juga rasa kayak aku pengen mencapai target ini, harus saya mencintai diri saya sendiri, seperti itu. Kalau saya kayak sering ngerasa capek gitu untuk ngejar sesuatu, tapi ya tetap harus dikejar kan ya, karena emang dengan saya bekerja keras pasti nanti di depan bakalan lebih baik. Kita kan nggak malas-malasan untuk mencapai sesuatu. Nanti kalau misal
dengan males-malesan kedepannya juga pasti bakal sama seperti usahanya. Jadi ya kalau Mas ngerasa capek pasti ada, tapi pasti di keesokan harinya bakalan ngerasa bangga atas apa yang telah dicapai. Oke. Mungkin Mungkin pertanyaan dari saya ya, gimana reaksi kalian atau respon kalian, kesan kalian nih dengan kedatangan kita kakak KKN ke MTS Ma'arif Gondang. Gimana nih dengan kedatangan kita ke sini? Senang gitu Kak, senang ada kunjungan dari luar gitu, bisa berbaur sama orang lain, bisa dapat apa ya kayak bisa dapat ilmu. Nanti kan pasti kakak-kakaknya bakal berbagi ilmu apa nanti kita dapat kayak wawasan baru, nanti wawasan itu bisa kita kembangin lagi. Oh, waktu dulu ada KKN aku dikasih tahu ini, nanti di masa depan itu pasti bakalan berguna. sedikit pesannya buat teman-teman MTS Ma'arif Gondang terkait diri sendiri. Mungkin kalian harus banget mencintai diri kalian sendiri mulai dari sekarang. Kenapa? Karena diri kalian sendiri udah ngelakuin sejauh ini. Jadi kok gak perlu nunggu lama buat kalian mencintai diri sendiri. Mulai apresiasi walaupun dari hal-hal kecil. Mungkin kalian udah maju mengerjakan soal di depan ataupun hal-hal lain. Nah, mulai dari itu kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Oke, pesan dari kakaknya ada juga nggak? Pesan dari aku adalah tetap semangat belajar buat kalian, terus harus tumbuhkan percaya diri, kreativitas, dan semoga berguna buat MTS ini dan buat nusa dan bangsa. Oke teman-teman, cukup sekian dulu bincang-bincang kita tentang MTS Ma'arif Gondang. Jangan lupa subscribe, like channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Filza Azbina Sifah, dan saya Silvi Maisatul Husna, dan Saya Andini Dwi Oktavia. Saya Adela Sandika Putri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.